Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufino Ilan Rofi, nomor induk mahasiswa 211250033 dari kelas 12 B. Hari ini saya akan memaparkan terkait perhitungan ya MRP, yaitu Material Requirement Planning ya, dari produk A yang terdiri dari produk H dan produk J. Jadi ini sudah ada soalnya, jadi bill of material juga sudah ada. Jadi produk A ini terbentuk dari produk H 2 dan produk J 3. Lead time-nya sama-sama 1. Dan produk A-nya EPS-nya sudah kita hitung karena nomor induk mahasiswa saya 33, berarti 137 tambah 33 dan seterusnya. Jadi kita mendapatkan datanya seperti ini. Gross requirement-nya 170, 278 sampai dengan 219. Lead time-nya 1 minggu. On hand di sini sudah ada datanya 100. Safety stock-nya untuk produk A itu 20 dan lot size-nya adalah 5. Jadi kita sudah pindahkan di gross requirement-nya. Jadi project online kita ada 100 sekarang. Jadi kita hitung dulu sementara karena nilai project on hand ini lebih kecil dibandingkan dengan gross requirement. Jadi kita harus menentukan dulu net requirement-nya. Jadi berarti kita menentukannya. Berarti gross requirement dikurang dengan schedule reserve, dikurang dengan project on hand, berarti 170 kurang 170 kita tambahkan dengan safety stock. Jadi kita dapatkan angka net requirement di angka di 90. Untuk menentukan plan order release, karena lot size-nya ada 5, kita bagi ada 5, jadi pembulatan, jadi tetap round up C50 dan 5 kali 5, jadi bisa dibagi 5, jadi jumlah plan order tetap. Jadi karena lead time-nya adalah 1 hari, jadi kita harus pesan sekarang di 90 kiriman. Berikutnya kita menentukan project on hand POH-nya. Nah, ini karena forex sudah dapat, berarti untuk mendapatkan project on hand dapat 20 ini, berarti plan order reserve 90, kita tambahkan project on hand 100, 190 kita kurangi di gross requirement, jadi dapatlah di angka 20. Karena di stoknya adalah 20, jadi ini untuk stok kita masih aman. Kita lanjutkan di kedua, ada gross requirement di 278. Mengingat POH lebih kecil dibanding 278, kembali kita tentukan net requirement-nya. Berarti gross requirement kita kurang 278 dikurang 0, kita kurangi POH min 1, berarti 278 kurang 20, 258, kita tambahkan safety stock 20, jadi kita dapatkan 278. Kemudian kita hitung plan order reserve-nya, kita bagi 5 karena lot size-nya adalah 5. Ketika ada pembulatan tidak habis, ketika ada pembulatan kita dapatkan di angka 280. Karena lead time 1 minggu, jadi kita geser untuk pemesanannya di week ke-1 di 280. Kembali kita hitung di POH-nya, berarti Porek, play order release 280, kita tambah 20, project on high berarti 300, kita kurangi gross requirement 278, jadi kita dapat angka di 20 dia. 22, karena safety stock 20, jadi ini masih aman ya. Kemudian di week ketiga ada schedule reserve di 120, jadi kita hitung kembali kebutuhannya karena masih kurang, berarti ya net requirement-nya kita hitung kembali. Gross requirement kita kurangi dengan schedule reserve 120, kita kurangi project on hand, kita tambah safety stock, kita dapatlah angka 81. Kemudian kita round up kembali pembulatan, kita dapatlah di angka di 85. 85 karena lead time 1 minggu, maka di kedua kita harus mesan di 85. Gimana project on hand-nya? Ya seperti yang kita hitung kembali. Ini plan order Porek, kita tambah dengan project on hand 22, kita tambahkan dengan schedule reserve 120, terus kita kurangi dari gross requirement 203, jadi kita dapatkan angka di 24. Karena safety stock kita ada 20, nah ini masih aman untuk stok kita. Nah, lanjut dan seterusnya, kita lanjutkan kembali perhitungannya hampir sama, karena project on hand ini lebih kecil dibandingkan dengan gross requirement, jadi kita tentukan kembali net requirement ini berapa ya.
Berarti 148 kurangi dengan schedule reserve, kita kurangi project online, ditambah 20 kita dapatkan 144. Terus kita pembulatan kembali di 145. Karena lead time satu minggu, jadi berarti di week ketiga harus kita pesan di 145. Hampir sama, project on hand kita hitung kembali, di forex-nya ada 145, kita tambahkan dengan project on hand 24, kita kurangi dengan 148, jadi kita dapat angka project on hand ini di 21. Kita hitung lagi karena ini lebih kecil dibandingkan dengan gross requirement 167 di week 5, berarti kita tentukan kembali net requirement-nya, berarti 167 kita kurangi 0, kita kurangi 21, kita tambah 20, kita dapatkan angka di 166. Kemudian kita bulat kembali karena lot size-nya adalah 5, terus kita bagi, kita bulatkan, jadi dapat angka di 170. Karena lead time-nya adalah 1 minggu, di week keempat kita akan memesan di 170. Kita tentukan lagi project on hand-nya seperti apa, berarti forex-nya ada 170, kita tambahkan dengan POH 21, 191, kita kurangi dengan gross requirement 167 sehingga kita dapatkan project on hand di 24 dan seterusnya sampai dengan week ketiga, week 7, berarti 24, 20, sehingga kita dapatkan plan order release kita untuk produk A yaitu di angka PSDU 90, 280, 85, 145, 170, 200, dan 215. Terus kita lanjutkan dengan part, berarti bomnya, bill of materialnya produk H. Di sini karena satu produk A dibentuk dari dua produk H, jadi untuk gross requirement-nya kita kali 2, karena di atas kita sudah dapat angkanya, misalkan contoh PASDU 90, berarti di gross requirement-nya kita kali 2, karena memang untuk menghasilkan produk A dibutuhkan produk H sebanyak 2 buah. Jadi semua plan order release di produk A kita kalikan 2, jadi kita dapatkan angkanya 180, 560, 170 sampai dengan 430. Lead time-nya masih sama di 1 minggu, safety stock-nya berubah di produk H ini adalah 15, on hand-nya adalah 200, sedangkan lot size-nya ada 12. Jadi kita hitung kembali dengan seperti cara yang di atas. Karena gross requirement ini ada 180, kita mempunyai produk di tangan adalah 200, berarti produk on project on hand-nya adalah 200, kita kurangi 180, berarti kita dapatkan 20. Kita tidak perlu melakukan net requirement karena memang safety stock-nya itu ada di angka 15, jadi ini masih aman. Terus kita lanjutkan ke week ke-1, ada gross requirement-nya di 560. Karena project on hand kita lebih kecil dibandingkan dengan gross requirement, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu net requirement-nya. Berarti gross requirement 560 kita kurangi schedule reserve-nya, di 0 kita kurangi dengan project on hand 540, berarti 540 kita tambah safety stock 15, berarti kita dapatkan angka 555. Karena lot size-nya 12 tidak habis dibagi dengan 12, kita pakai round up kembali pembulatan. Jadi kita dapatkan angka di 564 karena lead time-nya adalah 1 minggu, jadi pas dulu kita harus mesan di 564. Terus sama, kita hitung kembali ya project on hand-nya, berarti forex dan order reserve kita 564, kita tambah 20, 584, kita kurangi dengan gross requirement 560 sehingga kita dapatkan project on hand kita di 24. Week kedua seperti itu juga, gross requirement-nya ada di 170 karena lebih kecil ya POH dibanding gross requirement, kembali kita tentukan net requirement-nya, berarti 170 kita kurangi schedule reserve dikurangi dengan project on hand min 1, 24 kita tambahkan dengan safety stock, kita dapatkan di angka 161. Kita kembali bagi dengan 12 karena lot size-nya 12 karena tidak bulat, jadi kita dapat angka di 168.
lead time 1 minggu, berarti di week ke-1 kita harus memesan di 168. Kembali kita hitung berikutnya, project on hand-nya 22, berarti planning order reserve-nya kita tambah 168, kita tambah dengan POH-124, terus kita kurangi di gross requirement sehingga kita dapatkan project on hand di 22. Berikutnya kita ada schedule reserve ya, sekitar 300. Dan kita punya gross requirement adalah 290, ya kita hitung lagi karena lebih besar ya schedule reserve-nya dibanding gross requirement, seharusnya kita tidak harus melakukan pemesanan, jadi ya tinggal kita kurangi saja. Terus requirement dikurangi schedule reserve 350, kita kurangi dengan POH ditambah safety stock, didapatlah angka 32. Ya ini masih aman karena safety stock kita di 15. Berikutnya di week keempat, POH-nya lebih kecil dibandingkan gross requirement, kembali kita hitung net requirement-nya. Berarti 340 gross requirement-nya dikurangi dengan schedule reserve 0, kita kurangi dengan project on hand 32, terus kita tambahkan di 15 sehingga kita dapat hasilkan 323. Kembali lot size-nya 12, tidak habis dibagi 12, jadi pembulatan kita dapat di 324. Dan lead time-nya cuma 1 minggu, berarti di week ketiga kita harus memesan di 324. Project on hand-nya kembali kita hitung, berarti plan order reserve forex 324, kita tambahkan dengan POH-nya, project on hand 32, kita kurangi dengan gross requirement 340, sehingga di project on hand di week keempat ada 16. Karena safety stock kita adalah 15, berarti ini masih aman. Terusnya kita lanjutkan dengan week kelima, ada gross requirement di 400, berarti polanya hampir sama, karena project on hand-nya lebih kecil dibanding dengan gross requirement, berarti kita tentukan dulu net requirement-nya, berarti 400 kurang 0, kurang 16 ditambah 15, kita dapatkan angka di 399. Prosesnya 12, kembali kita bagi 12, kita pembulatan dapat angka 408. Karena lead time-nya adalah 1 minggu, berarti di week keempat kita harus memesan di 408. Kita hitung kembali POH-nya sama POTD-nya, berarti Forex yang 408. Kita tambah 16 di POH-nya, kemudian kita kurangi 400 di gross requirement-nya, sehingga kita dapat angka di 24. Karena safety stock-nya 15, berarti ini masih aman untuk stoknya. Ya seperti itu. Dan selanjutnya di week ke-6 melanjutkan, angka kita dapatkan di 432, 26, dan seterusnya. Sehingga untuk produk H, plan order release-nya yang kita dapatkan adalah 568, 168, 324, 408, dan 432. Kemudian di produk J, untuk menghasilkan, tadi saya sampaikan, untuk menghasilkan produk A dibutuhkan 3 komponen produk J. Karena tadi plan order receive produk A adalah 90, 280, berarti di produk J-nya, di gross requirement-nya berarti 90 dikali 3. Berarti kita dapatkan 270 dan seterusnya sampai dengan week ke-6. Nah, ini udah kita kali 3 semua, dan di sini data-data yang kita butuhkan adalah schedule reserve-nya ada di week ketiga ada 400, kemudian project on hand-nya kiriman kita pegang ada 300, lot size-nya di sini ada 15 dan safety stock-nya ada 10. Kita lanjutkan karena gross requirement-nya ada 270, sementara kita punya barang 300, ya kita kurangi 300 kurang 270 berarti 30 untuk project on hand-nya. Karena safety stock 10 berarti masih stok kita masih aman. Kita hitung kembali seperti biasa. Di week ke-1 ada kembali gross requirement yang kita butuh 840. Ya kita kurangi lagi karena nilai POH ini lebih kecil dibandingkan dengan gross requirement, berarti kita cari lagi net requirement-nya, berarti
840 kita kurangi schedule reserve 0, kita kurangi dengan project in hand 30, berarti 810. Kita tambahkan lagi safety stock 10, berarti kita dapatkan net requirement-nya di 820. Karena lot size-nya adalah 15, karena tidak habis dibagi 15, ada pembulatan seperti biasa dengan metode round up, kita dapatkan di 825. Karena lead time-nya adalah 1 minggu, jadi di PASDU kita harus memesan sekarang di 825. Untuk menentukan POH-nya sama seperti yang di atas, berarti plannya order reserve 825 ini kita tambahkan dengan project on hand 30, berarti 855. Kita kurangi dengan gross requirement-nya arti 840, sehingga kita mendapatkan POH-nya di 15. Nah, ini polanya sama lagi. Mengingat gross requirement di week kedua ada 255, cuma kita punya stok di 15, berarti kan POH-nya lebih kecil ya dibandingkan dengan gross requirement. Berarti kita harus menentukan apa lagi? Berarti kita harus menentukan net requirement-nya. Berarti kita hitung kembali. Gross requirement kita kurangi dengan schedule reserve 255 dikurang dengan 0, kita kurangi 15 POH, terus kita tambahkan dengan safety stock sehingga kita dapat angkanya di 250. Kembali, kita lot size-nya 15, kita bagi kembali 15. Karena tidak lengkap, berarti tidak bulat, jadi kita lakukan pembulatan dengan rumus round up kembali sehingga kita hasilkan di 255. Karena lead time-nya adalah 1 minggu, berarti di week ke-1 kita harus memesan di 225. Kita hitung kembali POH-nya, berarti korek 255, kita tambahkan dengan project on hand 15, kemudian kita kurangi dengan gross requirement 255, sehingga angka dapatlah 15. Karena karena safety stock 10, berarti ini projectnya masih stoknya masih aman. Begitupun di week ketiga ada gross requirement 435, kita punya schedule reserve 400. Nah, karena ini lebih kecil ya kita hitung lagi. Gross requirement berarti 435 kurang schedule reserve, kita kurangi dengan POH, terus kita tambah safety stock, kita dapatlah angka 30. 30 bagi 15 masih bulat, berarti tetap tidak ada perubahan. Jadi 30. Jadi di week kedua, lead time-nya 1 hari, kita harus memesan di 30. Kembali kita hitung project on hand-nya, kita bagi kembali. Jadi 30 ditambah 15 ditambah 400 dikurangi 435, kita dapatkan angka 10. Karena safety check-nya 10, POH masih 10, jadi ini masih batas yang aman. Kemudian di week keempat kita dapat lagi requirement-nya 510, jadi kita hitung kembali NR-nya karena POH-nya lebih kecil daripada gross requirement. Berarti 590, 510 dikurang 0, dikurang 10 ditambah 10, angkanya dapat 510. Karena pembulatan 15 bulat, jadi angkanya tidak berubah. Karena lead time 1 hari, berarti 1 minggu, berarti di week ketiga kita memesan 510. POH-nya seperti yang saya sampaikan tadi, berarti 510 plan order reserve-nya kita tambahkan POH 10, 520 kita kurangi dengan gross requirement-nya 510 sehingga kita dapatkan 10. Terus kita lakukan seperti yang saya jelaskan tersebut sampai nanti terakhir di week ke-6 di posisi 645. Jadi di produk J ini kita mendapatkan plan order release-nya di angka 825, 255, 30, 510, 600, dan 645. Jadi output dari material requirement planning seperti ini. PASDU ya, 0. Jadi produk A, kita pesan 90, 280, 85, 114, dan seterusnya 215. Begitupun dengan komponen H, 564, 168, terus di week ketiga 324, dan seterusnya di week kelima 432. Komponen J 825, 255, 30, 510, 600, dan 645. Demikian penjelasan ya proses penghitungan material requirement planning atau lebih dikenal dengan MRP ya untuk produk A. Seluruh ini telah kita hitung berdasarkan dengan
data MPS-nya, bill of materialnya, inventory, safety stock, dan lain sebagainya. Mungkin demikian video asesmen dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.